Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Agung Nugroho, kelas PKO 4B. Saya ingin menjelaskan konsep dasar profesi keguruan atau kependidikan. Pengertian guru bagi ahli. Guru adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengolah kelas menurut Lawrence de Haskell dan Jonathan. Guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang individu hingga dapat terjadi pendidikan. Itu menurut Jean de Grams and C. Morris. Jadi, guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran secara mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Latar belakang profesi pendidikan. Alasan yang berkembang dengan sifat naluriah bahwa ilmu pengetahuan itu lebih utama dalam segala hal, maka mempelajarinya adalah mencari yang lebih mulia, maka mengajarkannya pun adalah memberikan faedah dan keutamaan. Itu menurut kata dari Al-Ghazali. 2. Alasan berhubungan dengan kemanfaatan umum, bahwa orang yang mempunyai ilmu itu berada dalam keadaan 1. Mencari faedah dan guna ilmu. 2. Mencari hasil ilmu pengetahuan sehingga ia tidak bertanya-tanya. 3. Memberikan wawasan ilmu dan mengajarkannya. Inilah keadaan termulia baginya. 3. Alasan yang berhubungan dengan unsur yang dikerjakan. Seseorang guru adalah berurusan langsung dengan hati dan jiwa manusia dan wujud yang paling mulia di muka bumi. Ini adalah jenis-jenis manusia. Bagian yang paling mulia dari bagian-bagian tubuh manusia adalah hatinya. Sedang guru adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, dan membawa hati itu untuk dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guru menuntut paradigma baru ini bukan hanya bertindak sebagai menyampai informasi, pengalian ilmu pengetahuan, tetapi sebagai motivator dan fasilitator dalam PBM. Makna profesional, ahli atau expert, artinya ahli dalam bidang pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam tugas mendidik. Memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab. Yang dimaksud dengan otonomi adalah suatu sikap profesional yang disebut mandiri, yakni dapat mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Memiliki rasa kesejawatan. Salah satu tugas dari organisasi profesi adalah menciptakan rasa kesejawatan sehingga ada rasa aman dan perlindungan jabatan. Ciri-ciri guru sebagai suatu profesi. 1. Hakikat suatu profesi adalah bahwa seorang guru itu lebih mengutamakan tugasnya sebagai suatu layanan sosial. 2. Suatu profesi dilandasi dengan memiliki sejumlah pengetahuan yang sistematis. 3. Suatu profesi punya otonomi yang tinggi, artinya bahwa guru itu memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya karena merasa mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi. 4. Suatu profesi mempunyai kode etik. 5. Suatu profesi umumnya mengalami pertumbuhan terus-menerus. Tugas guru menurut Daud Joseph. 1. Fungsi profesional. Guru meneruskan ilmu atau keterampilan, pengalaman yang dimiliki atau dipelajarinya kepada anak didiknya. 2. Fungsi kemanusiaan. Berusaha mengembangkan atau membina segala potensi bakat, pembawaan yang ada pada diri si anak serta membentuk wajah ilahi dalam dirinya. 3. Fungsi civic mission. Guna wajib menjadikan anak didiknya menjadi warga negara yang baik, yaitu warga yang patriotik, mempunyai semangat kebangsaan nasional. Tugas guru menurut Darji Darmodhiharjo. 1. Mendidik. Menekankan pada pembentukan jiwa, karakter, dan kepribadian berdasarkan nilai-nilai. 2. Mengajar. Menekankan pada pengembangan kemampuan penalaran. 3. Tugas melatih. Menekankan pada pengembangan kemampuan penerapan teknologi dengan cara melatih berbagai keterampilan. Sebagai tugas kemanusiaan, guru harus 1. Terpanggil untuk membimbing. 2. Melayani. 3. Mengarahkan. 4. Menolong. 5. Memotivasi. 6. Dan memberdayakan sesama.
Guru harus memiliki kualifikasi profesionalisme. 1. Memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan. 2. Kredibilitas moral. 3. Dedikasi dalam menjalankan tugas. 4. Kematangan jiwa atau kedewasaan. 5. Memiliki keterampilan teknis mengajar. 6. Mampu membangkitkan etos dan motivasi anak didik. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.